Chapter 1 atau bab 1. Section 1, Set and Function. To reader, kepada pembaca, in this section we give a brief review of the terminology and notation that will be used in this text. We suggest that you look through quickly and come back later when you need to recall the meaning of a term or a symbol. Jadi, pada bagian ini kami akan memberikan tinjauan singkat tentang terminologi dan notasi yang akan digunakan dalam teks. Nah, kami menyarankan agar kalian semua itu melihat-lihat dengan cepat dan kembali lagi ke materi ini saat kalian perlu mengingat simbol-simbol ini. Nah, terus if an element x is in a set A, we write. Nah, ini jika elemen X ada dalam himpunan A, nah kami menulisnya itu seperti ini. And say that X is a remainder of A, or that X belongs to A. If X is not in A, we write. Dan katakan bahwa X adalah anggota dari A atau milik A. Jika X bukan dalam A, nah kita tulis itu seperti ini. X bukan elemen A atau X not element A. Nah, terus selanjutnya, if every element of a set A also belongs to A set B, we say that A is a subset of B and right. Jadi, jika setiap elemen dari himpunan A juga milik himpunan B, kita katakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B. Maka ditulisnya itu seperti ini. A subset B atau B subset A. Nah ya. We say that a set A is a proper subset of a set B if A subset B, but there is a less one element of B that is not in A. In this case, we sometimes write. Nah, jadi kita mengatakan bahwa himpunan A adalah himpunan bagian yang tepat dari himpunan B. Jika A subset B, tetapi setidaknya ada satu elemen dari B yang tidak ada di A. Nah, dalam hal ini kami menulisnya itu seperti ini. Ini namanya A proper subset B. Kalau seperti ini, A subset B atau B subset A. (1.1.1) Definition atau definisi. Nah, to set A and B are said to be equal, and we write A is equal to B if they contain the same elements. Nah, dua himpunan A dan B dikatakan sama. Dan kami menulisnya itu A sama dengan B. Nulisnya itu kayak gini, A sama dengan B. Jadi, jika keduanya mengandung elemen yang sama itu kita tulisnya A sama dengan B. Atau A equal B. Ya. Terus, thus to prove that the sets A and B are equal, we must show that. Jadi, untuk membuktikan bahwa himpunan A dan B adalah sama, kita harus menunjukkan A subset B dan B subset A untuk mengetahui bahwa A sama dengan B. Terus, a set is normally defined by
either listing its element explicitly or by specifying a property that determines the element of the set. If P denotes a property that is meaningful and unambiguous for element of a set S, then rewrite. Nah, setelah himpunan biasanya didefinisikan dengan mencantumkan elemen secara eksplisit atau dengan menentukan properti yang menentukan elemen himpunan tersebut. Nah, jika P menunjukkan properti yang bermakna dan tidak ambigu untuk elemen dari himpunan S, maka ditulisnya itu seperti ini. X elemen S Px. Nah, selanjutnya for the set of all element X in S for which the property P is true. Nah, untuk himpunan semua elemen X di S yang properti P adalah benar jika himpunan S dipahami dari konteksnya, kemudian dihilangkan dalam notasi ini. Notation. Several special set are used throughout this book and they are denoted by standard symbol. Beberapa set khusus digunakan di sebuah buku ini dan mereka dilambangkan dengan simbol standar. Simbol standarnya itu ini nih. Titik 2 sama dengan. Yang pertama itu contohnya the set of natural numbers atau himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli itu ini, kayak 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, terus yang kedua the set of integers Z atau himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat itu ini 0, 1, min 1, 2, min 2, 3, min 3 dan seterusnya. Terus the set of rational numbers atau bilangan rasional. Bilangan rasional itu seperti ini. M per N atau M, N elemen Z dan N tidak sama dengan 0. Terus the set of real numbers atau bilangan real ya. Terus the set R of real number is of fundamental importance. Nah, himpunan R bilangan real sangat penting bagi kita dan akan dibahas lagi nanti pada bab yang kedua. Sekarang kita baru di bab 1. 1.1.2 example. Contoh. Kita masuk ke contoh. The set himpunan X element N X square 2 minus 3X plus 2 is equal 0. Nah, kalau misalnya kuadrat itu ini dibacanya square. Nah, terus consists of the natural numbers satisfying the state equation. Since the only solution of this quadratic equation are X is equal 1 and X is equal 2, we can denote this set more simply by 1 and 2. Nah, terdiri dari bilangan asli yang memenuhi persamaan dinyatakan karena satu-satunya dari persamaan kuadrat ini adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, ini itu bilangan asli. Nah, kita dapat menyatakan himpunan ini lebih sederhana dengan 1, 2, 1 dan 2 seperti itu.
Terus sekarang yang B. A natural number n is even if it has the form n is equal to 2 key. For some key element n, the set of even natural number can be right. Sebuah bilangan asli n, meskipun memiliki bentuk n sama dengan 2k, untuk beberapa k elemen n, himpunan bilangan asli genap, himpunan asli genapnya itu ditulisnya seperti ini. Nah, ini itu lebih praktis daripada nulisnya seperti ini. Ini itu lebih praktis. Nah, demikian pula himpunan bilangan asli ganjil. Kalau bilangan asli ganjil itu ditulisnya seperti ini. Nah, kalau bilangan asli genap itu ditulisnya seperti ini. Terus sekarang set operation atau himpunan operasi himpunan. We now define the method of obtaining new sets from give ones. Note that these set operations are based on the meaning of the words or and not. For the union, it is important to be aware of the fact that the word or is used in the inclusive sense, allowing the possibility that X might belong to both set in legal terminology. This inclusive sense is something indicated by an or. Nah, kita sekarang mendefinisikan metode untuk mendapatkan set baru. Nah, perhatikan bahwa operasi himpunan ini didasarkan pada arti or atau and dan not atau bukan. Nah, untuk pengetahuan penting untuk menyadari fakta bahwa kata atau ini digunakan dalam arti inklusif, memungkinkan kemungkinan bahwa X mungkin termasuk ke dalam kedua himpunan. Dalam terminologi hukum, pengertian inklusif ini terkadang diindikasikan dengan dan atau. Nah, sekarang 1.1.3 definition atau definisinya. The union of sets A and B is the set. Nah, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan. Nah, dengan tanda seperti ini. Dibacanya itu A union B. Dengan set A sama dengan set A itu set B. Jadi gabungan dari set A dan set B. Ya. Terus yang B, the intersection of the set A and B is the set. Perpotongan dari himpunan A dan B adalah himpunan. Perpotongan. Jadi contohnya kalau misalnya himpunan A, himpunan B, salah satu anggotanya ada yang sama, itu baru gabung. Kalau misalnya nggak ada berarti itu tidak gabung. Terus yang C, tandanya seperti ini. Ini namanya biasanya kalau di matematika itu namanya irisan. Kalau ini namanya gabungan. Terus yang C, the complement of B relative to A is the set. Komplement B relatif terhadap A adalah himpunan. Nah, ini seperti ini nulisnya. Komplement B relatif terhadap A. Nah, ini itu
itunya gambarnya. Kalau misalnya gabungan itu seperti ini, itu diarsir semua. Kalau misalnya irisan atau intersection itu kayak gini. Ini itu yang di tengah itu kalau himpunannya itu ada yang sama. Misalnya 1, 2, 4. Itu himpunan A. Kalau misalnya himpunan B-nya 1, 2, 4, 5. Nah, berarti kan yang sama itu 2 sama 4. Ya, berarti 2 sama 4-nya itu sama, digabung di tengah-tengah, jadi diarsir. Kalau yang ini itu himpunan A-nya itu lebih banyak yang sama ketimbang himpunan B. Seperti itu. Terus kita lanjut. The set that has no element is called the empty set and is denoted to the symbol. Two sets A and B are said to be disjoint if they have no element in common. This can be expressed by writing A intersection B is equal Nah, himpunan yang tidak memiliki elemen disebut himpunan kosong. Nah, dilambangkan dengan seperti ini. Ini namanya himpunan kosong. To set dua himpunan A dan B dikatakan disjoint atau terputus-putus jika tidak memiliki unsur yang sesuai. Disjoint itu tidak sama atau tidak, ya terputus-putus kayak gitu. Hal ini dapat diungkapkan dengan menuliskan A irisan B sama dengan himpunan kosong. To illustrate the method of proving set equalities, we will next is establish on one of the De Morgan law for 3 sets. The proof of the other one is left as an exercise. Nah, untuk mengilustrasikan metode pembuktian persamaan himpunan, selanjutnya kita akan menetapkan salah satu hukum De Morgan untuk 3 himpunan. Bukti yang tersisa itu untuk latih. Nah, sekarang kita masuk ke 1.1.4 theorem atau teorema. If A, B, C are set then. Nah, jika A, B, C adalah himpunan, maka E B union C komplement A itu sama dengan B komplement A intersection C komplement A. Nah, terus yang B intersection komplement A itu sama dengan B komplement gabungan C komplement B. Proof atau bukti. Di sini kita akan membuktikan teorema yang di atas. To prove A, untuk membuktikan A, we will show that every element in B union C komplement A itu di B union C itu komplement A atau B gabungan C komplement A is contained in both B komplement A dan C komplement A dan sebaliknya. Terus jika X ada di B gabungan C komplement A, maka X ada di A juga. Tetapi X bukan di B gabungan C. Jika X ada di A,
tapi X bukan di B dan bukan juga di C. Nah, oleh karena itu X bukan di A. X ada di A tapi bukan di B, dan X ada di A bukan di C. Jadi X elemen B komplement A dan X elemen C komplement A, yang menunjukkan bahwa X elemen B komplement A intersection C komplement A. Nah, sebaliknya jika X elemen B komplement A intersection C komplement A, maka X elemen B komplement A dan X elemen C komplement A. Maka X elemen A dan keduanya X bukan elemen B dan bukan juga elemen C. Oleh karena itu, X elemen A dan X bukan elemen B gabungan C, sehingga X elemen B gabungan C komplement A. Karena himpunan B komplement A intersection C komplement A dan B gabungan C komplement A. Menggunakan elemen yang sama kayak sama dengan definisi yang tadi, yang pertama 1.1.1. There are times when it is desirable to form unions and intersection of more than two sets. Nah, ada kalanya diinginkan untuk membentuk persatuan dan persimpangan lebih dari dua set. For a finite collection of set A1, A2, and their union is the set consisting of all elements that belong to all less one of the set EK. Untuk kumpulan terbatas himpunan dari himpunan A sampai himpunan AN atau Tahingga itu gabungan adalah himpunan yang terdiri dari himpunan A, semua elemen yang dimiliki setidaknya itu ada salah satu himpunan dari AK, and their intersection consists of all elements that belong to all of the set EK, dan perpotongan terdiri dari semua elemen yang dimiliki dari semua himpunan yang ada di AK. Nah, this is extended to an infinite collection of set A1, A2, AN as follows. Ini diperluas ke kumpulan terbatas dari himpunan ini, dari himpunan A1, A2 sampai AN sampai seterusnya. Their union is the set of elements that belong to at least one of the set AN. In this case we write gabungan itu adalah himpunan elemen yang dimiliki setidaknya salah satu himpunannya itu ada pada himpunan AN. Nah, terus ditulisnya itu seperti ini. Similarly, their intersection is the set of elements that belongs to all of the set AN. In this case we write demikian pula perpotongannya adalah himpunan elemen yang dimiliki oleh himpunan AN, sama kayak tadi. In this case we write seperti ini. Nah, kalau misalnya yang ini itu untuk himpunan union atau gabungan. Kalau yang ini buat yang intersection.
Next, Cartesian product atau produk Cartesius. In order to discuss function, we define the Cartesian product of two set. Nah, untuk membahas fungsi, kami mendefinisikan produk Cartesius dari dua himpunan. Nah, 1.1.5 definition atau definisinya itu, if A and B are non-empty set, then the Cartesian product A multiply B of A and B is the set of all ordered pair A and B with A element B and B element B, that is. Nah, jika A dan B adalah himpunan tidak kosong, maka produk Cartesiusnya itu A kali B. Dari A dan B adalah himpunan dari semua pasangan terurut dari A, B dengan A kecil elemen A gede dan B kecil elemen B gede. Nah, ditulisnya itu seperti ini. A multiply B, A point B, A elemen A, B elemen B. This if A 1, 2, 3 and B 1 and 5, then the set A multiply B is the set whose elements are the ordered pairs. Nah, jadi jika A 1, 2, 3 himpunannya itu isinya 1, 2, 3 dan B himpunannya itu 1 dan 5, maka himpunan A kali B-nya itu adalah himpunan yang elemennya itu adalah pasangan berurut kayak gini. Ya. We may visualize the set A multiply B as the set of 6 points in the plane with the coordinates that we have just listed. Nah, kita dapat memvisualisasikan himpunan A dikali B sebagai himpunan 6 titik dalam bidang dengan koordinat yang kita miliki. Nah, kita sering menggambar diagram seperti diagram 1.1.2 seperti ini untuk menunjukkan hasil kali dari produk Cartesius dari dua himpunan A dan B. Nah, akan tetapi harus disadari bahwa diagram ini mungkin merupakan penyederhanaan dari, misalnya jika X elemen R 1 kurang dari X kurang dari 2 dan B-nya itu Y elemen R 0 kurang dari Y kurang dari 1 atau 2 kurang dari Y kurang dari 3. Maka sebagai pengganti persegi panjang, kita harus memiliki gambar seperti pada gambar ini 1.1.3. Now we will now discuss the fundamental notion of a function or a mapping. Sekarang kita akan membahas pengertian dasar tentang fungsi. To the mathematician of the early 19th century, the word function meant a definite formula. Nah, bagi ahli matematika di awal abad 19 itu kata fungsi itu berarti rumus tertentu, definite formula. Seperti ini nih. Fx x kuadrat plus 3x min 5 yang terkait dengan bilangan realnya itu x, bilangan lainnya itu fx. Nah, di sini
F0 sama dengan min 5, F1 sama dengan min 1, F5-nya itu sama dengan 35. Pemahaman ini mengecualikan kasus rumus yang berbeda pada interval yang berbeda juga, sehingga fungsi tidak dapat didefinisikan dalam perhitungan. As mathematics developed, it become clear that a more general definition of function. Nah, ketika matematika berkembang, menjadi jelas bahwa definisi yang lebih umum dari fungsi akan berguna. Nah, ini juga bukti penting bahwa untuk membuat perbedaan yang jelas antara fungsi itu sendiri dan nilai-nilai fungsi. Nah, definisinya itu a function f from a set A into a set B is a rule of correspondence that assigns to each element x in A uniquely determined element fx in B. Nah, fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan korespondensi yang menerapkan ke setiap elemen x di A elemen yang ditentukan secara unik fx di B. But however suggestive, nah tetapi berapapun sugestifnya, definisi yang direvisi ini ada kesulitan dalam menafsirkan frasa aturan korespondensi. Untuk memperjelas hal ini, kami akan mengungkapkan definisi sepenuhnya dalam bentuk himpunan. Pada dasarnya, kami akan mendefinisikan fungsi menjadi grafiknya. Meskipun hal ini memiliki kelemahan karena agak artificial, namun memiliki kemungkinan karena tidak ambigu dan lebih jelas.